Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kanak-kanak, adik-adik yang di rumah, selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Dongeng ceria Nusantara. Layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kali ini Kak Madi akan membawakan cerita yang menarik buat teman-teman yang ada di rumah, yaitu ceritanya adalah kura-kura mengalahkan kelinci. Ya, menarik ya buat teman-teman hebat di rumah. Hai teman, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, tetap giat membacanya ya adik-adik, karena membaca perlu, karena untuk mengetahui sesuatu maka kita salah satunya adalah membaca, karena kita membaca itu bisa mengetahui apa isi dari cerita orang yang membuat tulisan tersebut ya teman-teman. Kak Madi punya cerita hari ini kembali lagi dengan menggambar. Tadi baru saja mencoret-coret. Nah, mencoret-coret gambarnya, yaitu ada seekor kelinci yang lagi duduk-duduk. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Siapa anak pintar, angkat tangan? Saya. Siapa anak hebat, angkat tangan? Saya. Iya, teman-teman. Dulu diceritakan ada seekor kura-kura yang mengalahkan kelinci ceritanya. Nah, ceritanya nih seekor kura-kura mengalahkan kelinci, teman-teman. Kura-kura memang hewan dikenal dengan jalannya yang lambat. Nah, kura-kura jalannya lamban, teman-teman. Hingga kura-kura dikenal oleh sahabat-sahabatnya, yaitu hewan yang gigih bekerja, tekun bekerja, dan baik hati. Nah, baik hati kura-kura itu, teman-teman, dikenal di sahabat-sahabatnya. Siapa yang anak baik hati? Iya, dia pun sering membantu teman-teman dan sahabatnya. Kali ini kelihatannya kura-kura ingin pergi ke rumah sahabatnya, yaitu rumah si Tutu, yaitu Tupai. Hari ini, pagi ini, aku rencananya ingin pergi berkunjung ke rumah Tutu, sahabatku Tupai. Pergilah si kura-kura berjalan, ini jalanannya. Nah, mau pergi ke tempat sahabatnya kura-kura. Nah, ini kepalanya, teman-teman, adik-adik, kakinya. Nah, kura-kura berkunjung ke tempat Tutu si Tupai, sahabatnya. Setelah dia berkunjung, dia pun pergi pulang. Berjumpa dengan seekor kelinci yang lagi di tepi jalan. Hai kura-kura. Iya, kelinci, kamu mau kemana? Aku ingin pulang, kata kelinci. Ya, aku juga mau pulang. Baru saja aku datang berkunjung di rumah si Tutu, yaitu Tupai. Nah, mereka pun
Segala pulang bersama-sama. Bersama-samalah mereka pulang. Bersama-samalah mereka pulang. Akhirnya di tengah jalan kelihatannya sekelinci mulai iseng, teman-teman. Iseng memperhatikan gerak jalan si kura-kura. Kura-kura, engkau jalan begitu lambat. Kapan sampainya kalau lambat seperti ini? Tidak seperti aku. Aku berjalan dengan cepat sekali, kata kelinci, teman-teman. Nah, kura-kura hanya terdiam dan sabar. Ya, aku memang lambat, tetapi engkau kelinci janganlah merendahkan orang-orang selalu, kata kura-kura. Bukannya si kelinci sadar dengan tingkah lakunya, tetapi malahan dia semakin merendahkan sahabatnya, yaitu kura-kura. Bahkan dia makin jadi merendahkan oleh kura-kura, hingga kura-kura pun tidak sabar, dan kura-kura pun berucap kepada kelinci, "Hei kelinci, baiklah kalau begitu. Kalau engkau selalu merendahkan jalanku yang lamban, mari kita adakan lomba." Apa aku tidak salah mendengar ini kura-kura? Tidak, kata kura-kura. Mari kita buktikan siapa yang lebih cepat untuk ke depan di batas tepi sungai di depan itu. Wah, kata kelinci, pastilah aku menjadi juara. Akulah yang tercepat. Engkau, kura-kura, kan memang hewan yang lambat, kata kelinci. Dan tidak menunggu lama, mereka pun langsung lari secepatnya. Dengan secepat kilat, si kelinci dia meninggalkan kura-kura dengan cepat. Dia pun langsung lari, teman-teman. Nah, langsung lari hingga kura-kura pun tertinggal di belakang. Lalu kelinci pun terus berlari hingga kura-kura pun ternyata tidak terlihat lagi, adik-adik. Menolehlah kelinci ke belakang. Wah, kura-kura, teman-teman, kelihatannya sudah tidak terlihat lagi. Tentu dia sudah kalah. Dia tidak sanggup untuk mengejar aku. Lebih baik aku menunggu di sini saja. Dan akhirnya kelinci menunggu ada pohon di tepi jalan. Nah, adik-adik, ada pohon di tepi jalan. Nah, di tepi jalan duduklah kelinci ini dengan santai. Aku akan menunggu kura-kura lewat di sini. Walaupun kura-kura sudah melewati aku, tentunya kura-kura dengan mudah aku kejar karena dia memang lambat, teman-teman. Wah, kelihatannya kelinci begitu merendahkan yang namanya kura-kura, adik-adik, hingga akhirnya
kata kelinci, lebih baik aku tiduran saja ya adik-adik, teman-teman. Tiduran sementara aku menunggu kura-kura sudah sampai di dekatku. Tidurlah kelinci di bawah pohon itu karena angin datang dengan bersepoi-sepoi. Bersepoi-sepoi angin datang hingga kelinci menikmati tidurnya di bawah pohon. Nah, tidak sadar kura-kura ada sudah di dekatnya. Nah, kura-kura ternyata sudah ada di dekatnya. Sayangnya kelinci tidak tahu karena dia lagi asik tidur dengan angin yang segar. Di kura-kura berlahanlah kura-kura karena melihat kelinci lagi tidur. Perlahan dia melangkahkan kakinya, adik-adik. Wah, aku tidak perlu membangun kelinci. Kelinci sedang tertidur. Akhirnya kura-kura pun berjalan terus. Akhirnya kura-kura sudah hampir di tepi sungai. Di tepi sungai ini, seperti apa yang mereka janjikan dari awal, siapa yang sampai di tepi sungai, maka itulah pemenangnya. Hingga kelinci tidak sadar terbangun. Teman-teman, aku tertidur tadi. Dia pun menatap ke depan. Ada penjual jajan. Hingga akhirnya dia menatap ke depan. Kura-kura sudah hampir di tepi sungai itu. Dengan segeralah kelinci meloncat untuk mengejar kura-kura. Tapi adik-adik, sayang sekali karena kura-kura memang sudah hampir di garis yang mereka tentukan. Maka kelinci tidak bisa mencapai kura-kura. Akhirnya kura-kuralah yang menjadi pemenang, dan kelinci akhirnya merasa malu, merasa tidak nyaman karena dia sudah kalah bersama kura-kura. Akhirnya dia pun meminta maaf kepada kura-kura, lalu dia pergi. Nah, adik-adik, seperti itulah cerita di mana kura-kura yang sudah mengalahkan kelinci pada waktu itu. Pesannya adalah tentu saja kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena merendahkan orang lain itu membuat satu kerugian, karena orang lain pasti punya kelebihan dan Tuhan tidak senang dengan merendahkan orang lain. Ya adik-adik, ini gambar yang bisa bercerita. Mari kita lakukan di rumah agar bisa membuat satu cerita, memudayakan budaya cerita nenek moyang kita dahulu. Teman-teman, sampai jumpa. Selamat berjumpa di cerita Dongeng Ceria Nusantara Kak Madi berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.